Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Delvin, tentunya masih di channel Motivasi Jawa. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang seorang perantau atau seorang perantauan. Kebetulan saya ini juga seorang perantau. Saya pernah merantau dari kota ke kota lain, pindah dari satu kota ke kota yang lain. Dulu saya pernah di Lampung, di Jakarta, di Tangerang, terus di Surabaya, di Sidoarjo, di Kalimantan pun saya pernah. Dan di Kalimantan itu saya banyak punya saudara-saudara atau saudara angkat, adik-adik saya. Salah satunya yang dari Nganjuk namanya Hadi, Samsul Hadi. Dia tinggal sama saya sekitar 1 tahun. Terus Pujiono, dia tinggal sama saya juga hampir 2 tahun. Sekarang menikah dan tinggal di kampungnya di Cepu sana. Terus Edo, Irwan Eko Santoso atau kerap dipanggil dengan Edo. Dia paling lama ikut sama saya, mungkin bisa sampai 3 tahun dia ngumpul sama saya. Dan akhirnya dia menikah, ketemu jodohnya, terus ngontrak sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai 1 anak. Saya selalu berpesan kepada Edo untuk menjadi seorang imam yang baik atau kepala keluarga yang baik. Kalau orang Jawa bilang, orang rumah tangga itu harus bisa mencukupi sandang, pangan, lan papan. Bisa mencukupi kebutuhan hariannya, kebutuhan makan anak istrinya, membelikan pakaian atau sandang. Kalau orang Jawa bilang itu sandang atau busana, mencukupi busananya. Dan yang terakhir yang sangat terpenting itu papan atau tempat tinggal. Alhamdulillah di saya si Edo ini sudah punya rezeki. Saya dengar dari teman-teman, bahkan dia mengirim video ke saya atau foto-foto ke saya, dia itu sudah bisa mendirikan sebuah gubuk atau rumah kecil yang sekarang ini lagi proses untuk pembangunan atau sedang dibangun oleh saudara-saudara yang lain. Alhamdulillah di sana saudara-saudara banyak. Biarpun saudara ketemu gede, kalau orang Jawa bilang ya saudara sama-sama perantau. Saya sebagai kakak angkatnya Edo ya tidak bisa bantu apa-apa, cuma bisa mendoakan semoga cukup rezekinya, diberi kesehatan, diberi keselamatan, terus diberi kelancaran rezeki. Semoga rumahnya cepat selesai, bisa ditempati. Dan saya cuma bisa berpesan ke Edo, jadilah suami yang baik, bapak yang baik, juga kepala keluarga yang baik. Jadi bekerja itu tidak harus menjadi orang kantoran atau menjadi pegawai. Apapun profesinya, yang penting kita itu bisa menyesuaikan antara pengeluaran dan pemasukan kita. Orang Jawa bilang, pengen mulya kudu rekoso. Jadi kalau kita itu ingin hidup enak, kita itu harus berusaha keras, berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan anak istri kita. Dan intinya apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita rasakan hari ini, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah pemberian Sang Pencipta, wajib kita syukuri. Dan jangan pernah mengeluh dengan apa yang kita terima hari ini. Sesungguhnya rahasia Allah itu sangat indah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar yang seperti apa dan sholat yang seperti apa. Islam mengajarkan kepada kita sholat, salah satunya istilahnya cara kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di dalam agama Islam, sholat itu dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah dan sholat wajib.
Dan pengertian sholat juga ada dua kategori, yaitu sholat ritual atau sholat aktivitas, dan ada juga sholat aktivitas. Sholat aktivitas salah satunya yaitu sholat kerja. Kerja menafkahi istri, menafkahi anak, itu juga bisa dibilang ibadah. Ya teman-teman, semoga kalian-kalian yang sudah berkeluarga, berumah tangga, bisa rukun, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, bisa mempunyai papan sendiri atau rumah sendiri yang di perantauan, tidak ngontrak, tidak nyewa, diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.